معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين المنفتن فيها مقام ركعتين. فإذا سجد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فضله ومن هو فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمه الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم كن الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاهدين وفقهم لنا بك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله القائل في القرآن العظيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kewajiban kami selaku khatib untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di momen hari raya Idul Adha yang penuh barakah ini. Mari kita luruskan kembali niat dalam setiap amal ibadah dan pengorbanan kita serta takwa dan iman di dalamnya agar semua kebaikan tersebut menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari tadi kita sudah merayakan salat Idul Adha, hari raya yang besar, hari raya yang penuh dengan ibrah dan pelajaran. Hari ketika darah hewan kurban mengalir sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan. Tapi ada yang sering kita abaikan. Makna kurban bukan hanya pada hewan, tapi juga pada hati. Apalah arti menyembelih kambing bila kita tak mampu menyembelih amarah? Apalah arti sapi disembelih bila dendam masih kita pelihara? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering bangga bisa berkurban 2 ekor sapi, 3 ekor kambing, bahkan seekor unta. Tapi apakah kita juga telah sanggup menyembelih rasa sakit hati karena disakiti orang lain? Apakah kita sanggup juga menyembelih rasa iri terhadap tetangga yang hidupnya terlihat lebih baik? Atau apakah sanggup menyembelih rasa dendam yang sudah kita bawa selama bertahun-tahun? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daging atau darah dari hewan kurban kita. Allah hanya melihat ketakwaan kita. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surat Al-Had ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha
lagi yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanmu lah yang dapat mencapainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan itu tidak hanya diuji dengan menyembelih hewan, tapi juga diuji dengan menyembelih penyakit-penyakit hati. Hari ini kita hidup di zaman yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai zaman fitnah. Salah satu fitnah yang menyata adalah fitnah jari-jari kita di media sosial. Kita bangga menyembelih kambing di pagi hari, lalu menyembelih karakter orang lain di sore harinya lewat komentar dan postingan yang tidak bermanfaat. Kita beri makan fakir miskin dengan daging kurban, tapi juga memberi racun kejiwaan kepada umat dengan menyebarkan hoak dan ujar kebencian. Apakah kita lupa bahwa semua akan dipertanggungjawabkan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas. Di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit-penyakit hati apa saja yang harus kita sembelih? Pertama, penyakit dendam dan sakit hati. Berapa banyak dari kita yang masih menyimpan sakit hati dari ucapan teman, keluarga, bahkan dari pasangan pun. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dendam itu ibarat bara api. Kira-kira kita sedang membakar orang lain, padahal api itu sedang menghanguskan jiwa kita sendiri. Yang kedua yaitu iri dan hasad. Iri yang tidak membuat orang yang kita iri itu jatuh, tapi iri membuat kita sendiri tidak pernah bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari hasad, karena hasad itu memakan kebaikan seperti memakan kayu bakar. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, ujub dan merasa lebih suci. Ada orang yang sudah berkorban merasa lebih baik dari tetangganya yang belum. Padahal bisa jadi amalnya tidak sampai kepada Allah karena sifat kesombongannya. Kenapa penyakit hati lebih sulit disembuhkan? Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Karena hewan kurban itu tampak, tapi penyakit hati itu tersembunyi. Yang kedua, karena kambing itu diam saat disembelih, tapi amarah, iri dan dendam itu menjerit saat ditinggalkan. Yang ketiga, karena membeli kambing butuh uang, tapi menyembelih iri dan dendam butuh iman yang sangat kuat. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, melaksanakan sesuai dengan firman Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.